Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, begitu juga mahasiswi Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di majelis ilmu ini untuk membahas hukum-hukum terkait dengan wanita, fikih muslimah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum menggauli wanita haid. Yang terakhir, bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya, apakah menggauli wanita haid itu boleh atau tidak. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang haid itu tidak boleh digauli sama sekali, tidak boleh didekati sama sekali, tidak boleh diajak jalan-jalan, tidak boleh, ya, sebagaimana wanita yang bersih, ya, artinya diskriminasi terhadap perempuan. Orang-orang Yahudi itu diskriminasi terhadap wanita. Datanglah Islam kemudian mengangkat harkat wanita, mengangkat derajat wanita. Wanita itu dihormati, ya. Wanita itu dibimbing, ya. Wanita itu disantunin karena wanita adalah makhluk yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, wanita dalam satu surat khusus, yaitu surat wanita, surat An-Nisa. Menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya perhatian Al-Quran terhadap wanita. Maka diangkat derajatnya. Salah satu bentuk, ya, pengangkatan derajat terhadap wanita adalah bahwa wanita yang haid yang merupakan darah najis, darah kotor, ya. Bahkan darah ini sangat berbahaya sekali kalau menyentuh, ya, suatu barang atau menyentuh sesuatu, itu bisa merusak, ya. Oleh karenanya Islam tetap menghormati wanita haid, tapi bukan ditaruh di belakang, tapi bukan diharamkan untuk digaulin atau diajak jalan-jalan atau tidur bersama dengan suaminya, ya. Karena haidnya itu letaknya di kemaluan, bukan di tangan, bukan di tubuh yang lain. Maka yang diharamkan di dalam Islam adalah menggauli wanita haid. Tetapi batasan menggauli wanita haid itu di mana? Ini Quran tidak menyebutkan secara jelas, ya, batasan mana yang boleh digauli dan yang tidak boleh digauli. Islam hanya menyebut satu dalil saja. Al-Quran menyebut satu dalil saja dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil mahidhi. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya. Qul huwa ada, katakanlah bahwa haid itu adalah sesuatu yang kotor, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan di tempat haidnya, atau jauhilah perempuan yang haid itu. Tapi di sini fil mahid bukan menjauhi perempuannya, tapi jauhilah tempat haidnya. Wala taqrabuhunna, janganlah engkau dekati dia, maksudnya janganlah engkau menggaulinya, hatta yadhurna, sampai mereka bersih, sampai dia bersih. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah membersihkan diri, mandi, maka fa'tuhunna, datangilah perempuan itu min haitsu amarakumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Itu saja dalilnya. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, ya,
Pendapat pertama bahwa tidak boleh sama sekali menggauli wanita haid, dan ini pendapat yang sangat lemah, tidak boleh kita ikutin ya, pendapat pertama ini. Pendapat kedua bahwa wanita haid ini boleh digaulin ya, tapi sebatas ya antara di luar pusar dan di luar lutut, artinya di antara itu, jadi boleh menggaulin selain antara pusar dan lutut. Ini pendapat Abu Hanifah dan Malik. Pendapat yang ketiga yang lebih tepat ya, bahwa seorang suami boleh menggauli wanita haid itu seluruh tubuhnya kecuali tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan perempuan itu sendiri. Inilah pendapat yang diambil oleh sebagian ulama. Maka kesimpulan daripada pembahasan kita kemarin ya, bahwa batasan laki-laki menggauli istrinya yang haid dirinci sebagai berikut. Ini kesimpulan pelajaran kemarin. Pertama, jika laki-laki tersebut tidak bisa menahan syahwatnya, kalau bahasa sekarang laki-laki yang sumbu pendek ya, ada laki-laki yang sumbu panjang, ada laki-laki yang sumbu pendek. Laki-laki yang sumbu pendek itu emosional ya, suka marah, suka menempeleng laki-laki, atau maksud dari sumbu pendek itu tidak kuat ya menahan syahwatnya ya, sehingga mudah terlarut dalam pelukan istrinya ya, larut dalam rayuan gombal istrinya. Itu laki-laki yang jiwanya kecil, jiwanya kerdil, walaupun badannya besar ya, tapi jiwanya kerdil, tunduk bertekuk lutut di hadapan rayuan gombal istri ya. Laki-laki yang kuat itu tidak bergeming, walaupun dia nangis ya, terisak-isak, walaupun dia mencium ya kaki suaminya ya, tapi laki-laki itu tidak bergeming ya. Kalau dia berprinsip, kuat prinsipnya ya, dia mempunyai agenda-agenda yang jelas ya, tidak ya larut dalam rayuan gombal istrinya. Kalau laki-lakinya tidak seperti ini, laki-laki yang lemah ya, sebaiknya tidak menggauli istrinya dalam keadaan haid, kecuali ya di luar pusar ya, antara pusar dan lutut. Artinya apa? Tidak menggauli antara pusar dan lutut, menggauli selain itu ya, pusar ke atas, lutut ke bawah ya, itu silakan ya. Kalau nggak salah pada bulan yang lalu saya sebutkan, istrinya kalau tahu suaminya seperti itu, maka dia menggunakan baju dalaman sampai 5 lapis ya, kalau perlu pakai gembok ya, sebagaimana dilakukan pada tahun 1998 ketika terjadi kekacauan nasional, chaos pada tahun 98, krisis moneter itu. Katanya ada sebagian perempuan itu membeli gembok supaya tidak diperkosa oleh laki-laki di jalan ya. Itu seperti itu ringkasannya ya. Dan memerintahkan istrinya, ini kalau laki-laki hendaknya memerintahkan istrinya untuk menutupi daerah tersebut dengan kain, untuk menjaga dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam, yaitu menggauli wanita yang haid. Rincian kedua, jika laki-laki tersebut orang yang kuat, yang mampu menahan syahwatnya, yang tidak bergeming dengan rayuan istrinya ya, maka dibolehkan dia menggaulin istrinya dimanapun juga, bagian tubuh manapun juga yang dia senangin, kecuali satu, yaitu ya melakukan hubungan suami istri, itu yang tidak boleh ya. Ini kesimpulan daripada pembahasan kita kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah yang belum kita bahas, yang pertama, apa hukuman bagi yang menggauli wanita haid? Orang ini nggak kuat syahwatnya ya, dia menggaulin istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid ya.
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, ya, laki-laki tersebut wajib membayar kafarah denda karena melanggar aturan. Wajib membayar denda. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang lama Al-Qadim di Irak, dan riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan, ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ya'ti imra'atahu wa ya haid ayyatasaddaqa bidinarin au nisfi dinar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki yang menggaulin istrinya pada waktu haid untuk membayar 1 dinar atau setengah dinar. Pertanyaannya yang bisa jawab dapat hadiah. 1 dinar berapa ribu? 1 dinar berapa ribu rupiah? Ya. Berapa? Nggak tahu kan? 1 dinar itu sama dengan 1 dinar sama dengan berapa? Berapa gram emas? Ya. 1/4 dinar itu sama dengan 600.000. Jadi 4,25 gram emas. Nah, ibu-ibu sama adik-adik punya emas enggak? Punya cincin enggak? Cincin. Yang punya cincin biasanya sudah menikah. Atau punya anteng-anteng, punya kalung, punya gelang. Itu emas kan? Perempuan itu senang dengan emas, dengan perhiasan. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah orang yang terdidik, ya, orang yang terbina, orang yang dibesarkan dengan anteng-anteng, dengan gelang, dengan kalung, ya, dengan perhiasan lainnya, apakah mampu untuk, ya, melakukan perdebatan? Yaitu artinya bahwa perempuan itu memang makhluk yang kepengen menghibur dirinya, makhluk yang kepengen menyempurnakan dirinya, karena dia merasa tidak sempurna, tidak pede kalau nggak pakai perhiasan. Itu perempuan merasa kurang terus. Makanya supaya dia sempurna, supaya dia menarik, supaya dia Masya Allah pede, pakai perhiasan biar kelihatan cantik, biar kelihatan Masya Allah, biar kelihatan, ya, lebih baik. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu pakai kalung, tidak perlu pakai anteng-anteng, tidak perlu pakai aksesoris. Karena laki-laki itu pede, ya. Dia nggak usah pakai lipstik, nggak usah pakai bedak, ya. Kalau perempuan kan pakai bedak, pakai lipstik, ya. Pakai dandan. Kenapa nggak pede, Ustadz? Nanti kalau nggak pakai bedak, nggak pakai lipstik, nggak pakai ini, kok kelihatannya kurang menarik kan gitu, nggak pede. Nah, itu perempuan, kekurangan perempuan di situ, merasa lemah. Ya, maka dia dilindungi atau dilengkapi dengan perhiasan dalam surat Zuhruf. Sekarang saya tanya, berapa harga emas itu? Harus tahu dong. Kalau laki-laki nggak tahu nggak apa-apa. 1 gram emas harganya 500.000. 1 gram. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Berarti 1 dinar itu berapa? 500. Karena 4 kali 4 berarti 2 juta. 500 kali 25 berapa?
Ya. 500 kali 25 berapa? Ya. 5 kali 2 100. Ya, 5 kali 5 sama dengan 125. Ya, 125. Berarti berapa? Ya, sekitar 2 juta lebih lah ya. Jadi 4,25 gram itu sama dengan 2 juta lebih. Itu berapa? 1 dinar. Kalau setengah dinar sekitar 1 jutaan. Oleh karena itu kafarohnya apa? Kafaroh menggaulin istri itu suaminya bayar uang 2 juta setengah atau 2 juta 250 lah ya. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin, masukkan ke tromol masjid untuk anak yatim piatu dan seterusnya. Ya. Atau setengah dinar yaitu hanya 1 jutaan. Jadi lebih besar daripada denda nggak punya STNK. Ya. Ya, lebih besar daripada denda nggak pakai sabuk pengaman. Ya, lebih besar daripada denda nerobos jalur busway. Ya, lebih besar nggaulin istrinya yang dalam keadaan haid. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga secara mauquf, jika dia menggaulin istrinya ketika pas deras-derasnya. Kapan derasnya haid itu, mbak-mbak, adik-adik? Ya. Kapan derasnya darah haid? Di awal dia haid, keluar banyak. Kalau dia menggaulinya pada awal itu dendanya 1 dinar. Kalau dia menggaulinya di akhir haid, tinggal setetes, 2 tetes, maka dia wajib membayar denda setengah dinar saja. Itu rinciannya. Ya. Sekarang begini pertanyaannya, itu kan kalau yang menggaulin suaminya. Sekarang kalau yang minta istrinya, yang bayar denda siapa? Ada nggak seorang istri minta nafkah batin kepada suami? Ada nggak? Ada dan banyak seperti itu. Ya, jadi ada bukan laki-laki yang agresif, tapi kadang-kadang istri yang agresif minta dia. Padahal dia sedang lagi haid, tetap aja nih minta. Maka istri pun wajib membayar denda. Ya, karena dia sendiri yang mulai. Ya. Bagaimana kalau dua-duanya? Ada yang mengatakan kalau dua-duanya mau dan dua-duanya sepakat, ya dua-duanya bayar. Ya. Dan seterusnya. Ini perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas dalam madhab ini kalau melanggar dia membayar. Apakah yang bayar suaminya, apakah istrinya, atau dua-duanya? Kalau istrinya menolak tapi dipaksa, ya sudah, dia nggak bayar suaminya. Yang dosa suaminya, istrinya nggak dosa, karena dia menolak sebenarnya, tapi dipaksa oleh suaminya. Ini pendapat pertama ya, ibu-ibu. Pendapat kedua mengatakan tidak ada denda. Siapa yang bilang ada denda? Mana dalilnya? Tadi Ustadz dalilnya hadis di atas. Jawabannya hadis di atas itu dhaif. Hadis di atas dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Tidak bisa dijadikan sandaran. Ada yang mengatakan hadis di atas sebenarnya bukan perkataan Rasulullah SAW, tetapi itu perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi. Makanya pendapat kedua ini pendapat mayoritas ulama, termasuk pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat Al-Jadid ketika di Mesir, dan pendapat-pendapat yang lain ya, menunjukkan bahwa tidak ada denda sama sekali. Karena kalau ingin denda itu harus ada dalilnya, sedang dalilnya tidak ada, yang ada dhaif ya. Jadi kesimpulannya menurut pendapat ini bahwa orang yang laki-laki yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka dia berdosa, bahkan dosa besar ya. Kemudian dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar ya, untuk tidak mengulangi perbuatannya
lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi pendapat mayoritas ulama tidak ada denda. Masalah yang kedua, kapan waktu larangan menggaulin istri sedang haid? Sejak kapan dan sampai kapan? Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan menggauli wanita haid itu dimulai ketika darah haid mulai mengalir di pertama kali dan ketika darah haid berhenti itu dilarang. Artinya larangannya selama dia haid itu larangan. Ya. Ini berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna, jangan engkau menggaulinya, jangan engkau mendekatinya hatta sampai. Lah, sampai itu saya tanya sama adik-adik nih. Pengajian ini dari jam 1:30 sampai asar. Asarnya harus berhenti atau asarnya boleh terus? Apa yang jawab itu satu orang gitu loh. Boleh asarnya pas adzan berhenti atau teruskan sampai asar selesai? Sekarang gini, famsahu biwujuhikum, nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholat, Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau hendak sholat maka cucilah muka kalian. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai siku-siku, sampai siku-siku. Sampai di situ siku-sikunya dibasuhi enggak? Dicuci enggak? Sampai. Sampai itu sebelum nyampe berhenti atau yang itunya ikut dicuci, siku-sikunya ikut dicuci. Ya, jadi sampai itu batasan terakhir di situ. Sekarang gini, summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa Ramadan sampai malam. Malam puasa enggak? Bagaimana sih tadi katanya ilal marafiq, siku-sikunya ikut. Sekarang ilal lail, malamnya kok enggak ikut? Apa jawabannya? Gimana, Bos? Pas masuk malam masih puasa? Enggak, Bu. Tetap pas malam masih puasa. Bagaimana ibu sebelum malam sudah enggak puasa? Bagaimana matahari belum terbit ibu sudah makan? Enggak boleh lah. Harus matahari terbit, matahari tenggelam, tenggelam kan malam, Bu. Walaupun berapa menit tenggelam, tek 1 menit azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pasti ada bagian malamnya. Enggak mungkin bisa ngepasin antara malam dan siang persis gitu, gimana? Taunya kapan ibu ini malam atau siang itu gimana? Kan pasti sudah gelap nih, mungkin sudah adzan baru berbuka. Pasti ibu masuk malam dikit. Seperti ibu kalau berbuka, kalau sahur itu ibu bisa nggak ngepas berhenti makan pas adzan gitu, bisa nggak? Atau pas matahari fajar sodik keluar, kan nggak bisa. Makanya ada namanya imsak, berhentilah sebelum datang fajar. Jadi berhenti sedikit supaya ketika fajar muncul kita sudah nggak puasa. Begitu juga kalau kita berbuka itu mesti masuk malam dikit baru kita berbuka, bener nggak?
Benar kan? Iya. Makanya ilal lail itu sampai malam walaupun hanya berapa menit. Karena kalau sebelum malam nggak bisa, Bu, nggak bisa. Pertanyaan ketiga supaya lebih jelas lagi. Kalau membasuh muka ini, mbak-mbak, adik-adik basuh muka, rambutnya kena air nggak? Bisa nggak membasuh muka rambutnya nggak basah? Bisa nggak? Nggak bisa, kecuali yang gundul. Ya, pasti rambutnya kena dikit. Itu namanya dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan itu, dengan sarana itu, maka sarana itu menjadi wajib. Jadi ketika membasahi muka, mencuci muka itu wajib menyentuh rambut sedikit. Ketika kita berbuka puasa harus masuk malam dikit. Itu. Ya. Makanya ilah ini berarti maksudnya yang dituju itu kena. Sekarang kita masuk ke sini. Janganlah engkau menggaulinya sampai dia bersih. Berarti bagaimana? Ketika belum bersih nggak boleh menggaulin. Ya. Ketika dia sudah bersih, ya nggak mungkin langsung menggaulin kan? Ya harus ada masuk dulu beberapa detik, berapa menit, ya baru kita gaulin. Makanya kemudian Allah berfirman, fa'idza tatahharna. Jika dia sudah bersih, bukan hanya bersih, membersihkan diri sendiri. Beda loh, Bu. Yang satu yadhurna enggak pakai tasjid. Yang satu tatahharna, ada tasjidnya. Ya. Bedanya apa? Kalau bersih-bersih gitu aja, bersih sendiri. Kalau ya tatahharna, membersihkan diri, ya. Membersihkan diri artinya mandi. Inilah pendapat mayoritas ulama, tidak boleh menggaulin istrinya yang sudah selesai haid sampai dia mandi dulu. Ustaz, gimana kalau belum mandi? Ini kebetulan ada seorang istri yang malas mandi, ya. Iya. Kadang ada perempuan tuh yang malas mandinya nggak karuan. Habis haid bersih, ayo mandi. Enggak, nanti aja. Masih lama subuhnya, masih lama maghribnya, masih lama waktu sholatnya, nanti aja. Boleh enggak suaminya, wah kamu itu lama banget mandi, oh sudah sekarang kita hubungan suami istri aja. Suaminya enggak sabaran. Boleh enggak suami menggaulin istrinya yang sudah bersih, sudah enggak keluar darah haidnya tapi belum mandi? Boleh enggak? Menurut mayoritas ulama tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum ya tatahharna, dia belum membersihkan diri, itu belum mandi junub, belum mandi besar. Ya. Tetapi sebagian ulama seperti Abu Hanifah, ya silahkan saja jika memang suaminya sudah nggak sabaran lagi. Itu pun disyaratkan yang haidnya lebih dari 10 hari. Ada nggak di sini adik-adik, ibu-ibu yang haidnya sampai 10 hari? Itu kasihan suaminya itu. Maka kalau mau menikah itu dicek dulu haidnya berapa hari setiap bulan. Oh, kalau 10 hari nggak jadi nikah lah. Nanti kalau ingin menggauli istrinya lama banget 10 hari. Pengecualian, Abu Hanifah mengatakan kalau perempuan yang haidnya lama sampai 10 hari, maka suaminya boleh menggaulinya ketika haidnya berhenti walaupun belum mandi. Karena mandi ini kadang lama 1 jam 2 jam. Luluran dulu, keramasan dulu, berendam dulu, apa dulu lah. Ya kalau airnya ada, kalau airnya nggak ada mati dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
selesai masalah haid. Berarti sudah selesai pelajaran kita, Bu, ya. Itu yang masalah haid, itu pelajaran yang lalu, Bu, belum selesai. Marilah kita sekarang mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini ya, dengan judul hukum keputihan. Saya tadi pagi ngajar mahasiswa di sini, saya tanya, apa ya, ada yang tahu nggak apa arti keputihan? Saya tanya kepada mahasiswa, jawabannya apa? Keputihan lawan daripada kemerahan. Loh, benar kan? Keputihan lawan daripada kemerahan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, keputihan adalah penyakit pada kelamin wanita yang ditandai dengan keluarnya lendir putih yang menyebabkan rasa gatal. Benar nggak, adik-adik? Adik-adik mahasiswi, benar nggak ini? Keputihan adalah penyakit pada kelamin wanita yang disertai dengan keluarnya lendir putih yang menyebabkan rasa gatal. Nah, orang suka gatal-gatal, garuk-garuk, itu keputihan. Ya. Keputihan itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang satu namanya keputihan normal, namanya fisiologis, keputihan fisiologis, dan keputihan tidak normal, namanya abnormal atau patologis. Ini dalam ilmu kedokteran. Ya. Ini dalam Akademi Tib Nabawi ini dipelajari. Di sini ada mahasiswi dari Atin, ada enggak? Hadir enggak yang mahasiswi Atin? Hadir ya? Hadir, berapa orang? Satu aja. Mana yang lain? Ya, minimal 6 orang ya. Ya, minimal 6 orang dari Atin. Baik. Apa itu keputihan fisiologis? Keputihan fisiologis adalah keputihan yang biasanya terjadi tiap bulan. Nah, biasanya muncul menjelang menstruasi, menjelang haid, ya, atau sesudah haid, atau ketika sedang haid, atau ketika masa subur, ketika masa subur. Ini keputihan fisiologis. Adapun keputihan patologis ini enggak normal. Bukan karena keluar dari tubuh perempuan, itu karena bakteri. Dia kalau kencing tidak pernah cebok, ya, kemproh lah ya. Tahu kemproh enggak? Ada loh perempuan yang kemproh itu, enggak bersihan. Tapi biasanya pinter orang kayak gini nih orangnya. Ya, jadi ada ya orang yang memang tidak tidak bersihan, sehingga ada infeksi, ada bakteri ya, itu menyebabkan dia gatal. Gatalnya di mana? Gatalnya di dalam kemaluan, Bu, ya. Atau di sekitar bibir vagina bagian luar. Kan ada kemaluan perempuan itu bagian luar, bagian dalam. Yang gatal bagian luar biasanya. Ini karena infeksi. Kadang-kadang penyebabnya bakteri, virus, jamur, parasit. Ini namanya keputihan patologi, bukan fisiologi. Baik. Apa hukumnya dalam fikih Islam? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa keputihan hukumnya najis. Ya, ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Siapa Muhammad Al-Hasan dan Abu Yusuf ini? Ada yang tahu nggak? Abu Yusuf itu temannya dan muridnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah punya 2 murid yang sangat terkenal, namanya Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Madhab Hanafi ini ya dibangun dari buku-bukunya Muhammad Al-Hasan yang 8. Begitu juga di madhab Malikiyah, ya,
pengikut Imam Malik. Begitu juga pendapatnya Syairozi, ya, pengikut mazhab Syafi'i yang mengarang buku Muhadzab yang sudah pernah saya sampaikan, ya. Dari mazhab Syafi'i, ya, dari Qadhi Abu Ya'la, dari mazhab Hambali dan ulama-ulama yang lain, ya. Ya. Di sini kita lihat bahwa Imam Nawawi mengatakan, ya, keputihan yang keluar dari kemaluan itu seperti cairan putih, diperselisihkan statusnya. Ada yang mengatakan itu kayak madhi. Madhi tahu madhi? Apa bedanya madhi, mani, wadi dan keputihan? Coba itu dicatat itu. Apa bedanya madhi, mani, wadi dan keputihan? Ada yang mengatakan keputihan itu seperti madhi. Madhi itu apa? Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan, yang cairannya itu encer, tidak kental, seperti air putih yang jatuh. Ada air putih, tetesan air putih cat gitu. Ini bukan air putih, ini air jahit, ya. Air putih yang netes tak, nah itu air madhi. Tidak terlalu kental. Kedua, warnanya bening, ya. Ketiga, tidak bau. Keempat, biasanya tidak menyebabkan lemas badan. Kelima, biasanya keluarnya tanpa syahwat, kadang dengan syahwat. Keluarnya netes, tidak memancar, yaitu madhi. Dan najis hukumnya. Hukumnya najis seperti air kencing, tapi tidak menyebabkan mandi besar. Nah, itu ciri air madhi. Lah, keputihan ini hukumnya seperti air madhi, dia najis, maka harus dicuci. Dia najis seperti air kencing, harus dicuci. Celana dalam yang kena keputihan seperti celana dalam yang kena air kencing, wajib dicuci. Ini pendapat pertama, ya, hukumnya najis. Sebagian ulama mengatakan, ya, ini penting, Ad-Dimyati dari dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu kitab mazhab Syafi'i pada juz 1 halaman 86. Ini sangat penting, rinci ini. Keputihan yang keluar dari kemaluan perempuan dibagi menjadi 3. Tolong nanti masing-masing dicek dan dipraktekkan. Saya tidak tahu ini, karena ini yang tahu perempuan. Yang satu, tolong diperhatikan baik-baik. Apabila keputihan itu atau cairan itu keluar dari bagian yang wajib dicuci ketika beristinja, apakah dia kencing atau BAB, dia wajib dibersihkan, maka hukumnya suci, yaitu bagian yang nampak ketika jongkok. Ya, keputihan jika keluar dari daerah yang nampak ketika jongkok dan wajib dicuci ketika dia BAB atau dia buang air kecil, maka keputihan itu tidak najis kalau keluar dari bagian yang kelihatan ketika jongkok. Ya, satu. Yang kedua, apabila keputihan itu keluar dari kemaluan wanita bagian dalam, saya tidak mengatakan keputihan cairan, ya. Jadi cairan dalam perempuan itu ada satu yang keluar ketika yang wajib dibersihkan ketika dia buang hajat, dan yang kelihatan ketika dia jongkok. Itu satu, ini najis, hukumnya suci. Yang kedua, kalau ada cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang paling dalam, ya, yang tidak terjangkau oleh kemaluan laki-laki, ya, ini agak porno dikit, ya, tapi sebenarnya ini fikih itu memang begitu, tidak porno sih, tapi pembahasan yang mendetail supaya kita tahu hukumnya.
Ya, apalagi adik-adik ini nanti kalau selesai dari TUM mau menikah, jadi tahu hukumnya, bisa ngajarin suaminya yang belum paham. Ketika cairan itu keluar dari kemaluan bagian dalam yang tidak dijangkau oleh kemaluan laki-laki ketika jadi suaminya, ya, ketika berhubungan suami istri, maka hukumnya najis. Ya. Ketiga, apabila cairan tersebut keluar dari bagian yang tidak wajib dicuci, ketika BAB atau ketika buang air kecil, artinya bukan dibatalkan wudu itu pertama. Kedua, karena keputihan keluar dari salah satu dua lubang. Dua lubang itu apa? Dua lubang itu apa, adik-adik? Dua lubang itu namanya kubul dan dubur. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari dua lubang itu membatalkan wudu walaupun dia suci. Pokoknya dia kencing batu, tahu batu ya? Kencing batu. Kencing keluarnya bukan air tapi batu. Crat. Batal enggak wudunya? Batal. Nah, karena ini batu, walaupun batu karena keluar dari kubur. Sekarang saya tanya, anak itu najis enggak? Kalau keluar pas lahir, plong gitu, keluar blek gitu, batal nggak wudunya? Batal. Padahal anak kan nggak najis, tapi yang keluar anaknya aja, tetap batal. Jadi mau batu, mau anak, mau kayu, mau cairan, mau paku, ada yang kena ini kan? Ada dulu itu kena sihir paku di perutnya. Dikeluarkan, diruqyah, keluar dari dua lubangnya, dari kubur dan dari dubur. Batal nggak wudunya? Batal. Jadi baik itu batu, kayu maupun apa? Paku. Tetap batal wudunya, ya. Jika keluar terus-menerus, maka keputihan itu dihukumi seperti orang yang beser, yang air kencingnya keluar terus, makanya harus pakai pempes yang ukurannya XLL, ya. Pakai pempes bayi yang paling besar, ya. Atau pakai pembalut. Wallahu a'lam bishawab. Itu menurut pendapat yang lebih kuat bahwa keputihan walaupun najis, walaupun suci, tetapi membatalkan wudu jika dia keluar, ya. Dia jika keluar dari dalam keluar, maka wudunya batal. Wallahu a'lam bishawab. Ayo pertanyaan ada enggak? Busri, silahkan. Silahkan, Bu. Atau Bu Yuni lah, silahkan. Ya, dikeraskan dikit, Bu. Kalau misalnya keluarnya keputihan pas sholat. Ya kan saya katakan, kalau pas sholat ya batal sholatnya, dia wudu lagi. Ya, dia wudu lagi menurut kajian ini. Menurut kajian ini, walaupun di situ ada pendapat kedua itu, keputihan tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa tidak ada dalil yang menunjukkan keputihan membatalkan wudu? Itu sudah dikaji bahwa keputihan itu seperti air mani, ya, yang keluar dari kubul, nggak najis, tapi membatalkan wudu. Tapi kalau di dalam kemaluannya ada keputihan, maksudnya kemudian dia sholat, nggak masalah. Cuma ketika dia keluar, maksudnya kan pertanyaan, ketika pas sholat Allahu Akbar ada ces itu mungkin kencing, beser, mungkin head, bisa juga kan? Mungkin kalau air mani susah deh ya. Mungkin keputihan, ya sudah dibatalkan sholat, dicek apakah merah. Kalau merah berarti head.
Kalau apa tadi? Kuning berarti air kencing. Kalau putih berarti keputihan. Semuanya tetap wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau masih ada pertanyaan saya tunggu sampai setelah azan. Ya, kalau nggak ada ya kita tutup. Nah, tolong dicatat pertanyaannya sambil dengar azan, habis azan kita jawab pertanyaan itu. Terima kasih. Silahkan, Bu. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Tadi siapa? Siapa? Air wadi. Air wadi. Ya, air mani sudah diterangkan tadi ya. Air mani sudah jelaskan, air mani sudah dijelaskan, air wadi. Air wadi itu air cairan putih yang keluar setelah buang air kecil. Yang keluar setelah buang air kecil dan hukumnya najis. Kadang-kadang keluar setelah berhubungan suami istri, selesai keluar lagi. Itu air wadi. Jadi mani
madhi, wadi, dan keputihan. Ada 4 cairan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain mahasiswi. Ketika sholat ada pakaiannya. Saya kurang jelas. Pakaiannya dilepas dulu baru sholat. Pakaiannya. Loh, kalau mengenai celana dalamnya, ya harus gantilah. Oh, nama gini loh, Bu, keputihan itu, Mbak, Dek. Keputihan itu kayak air kencing. Maksud tanya Ustaz, kalau air kencing, celana dalamnya kena air kencing harus ganti enggak? Jawabannya apa? Ya ganti, ya itu najis. Kalau bajunya kena, ganti enggak? Ya bajunya yang kena itu diganti, gitu aja. Dikiaskan seperti air kencing. Ya. Oh iya, dia dalam keadaan perjalanan, ya diganti atau dicuci. Jadi maksud saya bahwa itu najis, mau beli lagi, mau dicuci kan terserah. Ibu kalau pakaiannya kotor diapakan? Saya malas nyuci, Ustaz, saya setiap kotor beli lagi. Ada yang enggak saya nyuci, ya ada 2 cara. Dicuci, dipakai lagi, atau diganti dengan yang baru. Gimana dicuci, basah dipakai lagi? Ya. Iya enggak lah, dikeringkan dulu baru dipakai. Kalau dalam perjalanan, makanya kalau dalam perjalanan ibu-ibu, adik-adik, yo bawa ban serep. Wah, mobil aja ada ban serepnya, mosok wanita enggak pakai ban serep. Ya. Pakai ban serep, pakaian serep, paling tidak pakaian dalaman. Apalagi kalau dia sering keluar keputihan. Maka harus siap-siap. Paling aman pakai pampers itu. Nggak usah lepas ganti pampers lagi, lepas. Ya, baik. Yang lain. Ya, barangkali yang terakhir, silakan. Ini dari mahasiswa. Bu Zaina ada ya? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Tadi Bu Sri sudah loh, sekarang Bu Zaina. Enggak ada. Oh, belum ya. Alhamdulillah, berarti memang ini insyaallah enggak terlalu susah, sering kita bahas tuh. Yang ilmiah baru sekarang secara urut dalil-dalilnya, pendapat-pendapat para ulama ya, itu ada di sini semuanya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, dan nanti bulan depan insyaallah kita akan kembali di sini dengan judul yang baru dari fikih muslimah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran